Bambini Podcast ya. Jadi senang sekali akhirnya Bambini punya podcast sendiri. Nah, buat yang menyaksikan tayangan ini, saya mau menyambut kalian semua untuk selalu stay tune di Bambini Podcast karena kalian akan dapat banyak sekali informasi khususnya tentang Bambini dan juga hal-hal yang lain. Nah, untuk edisi pertama kali ini saya ditemani dengan seseorang yang sudah lama di belakang layar Bambini School. Ya, siapa lagi kalau bukan Miss Cindy. Hi everyone, nice to meet you. Oke, Miss Cindy, perasaannya Miss Cindy akhirnya Bambini bisa punya podcast kayak Miss. Bangga, senang, terharu, semua campur aduk. Karena dari sejak saya bergabung di Bambini, hari ini mungkin boleh dikatakan sejarah pertama kali kita bisa go public secara merata. Jadi artinya semua bisa menjangkau Bambini, bukan cuma siswanya tok, tetapi seluruh dunia pun bisa menjangkau kita melalui podcast ini. Jadi luar biasa. Jadi kalau boleh saya kasih kesempatan kasih kalimat gitu ya, Bambini tetap mengikuti era modern apapun itu perkembangannya ya, tetap menyikapi perkembangan. Betul. Oke, nah untuk edisi pertama kita mau tahu tentang sebenarnya Bambini itu kenapa bisa berdiri, terus kapan, dari mana, apa sih alasan yang paling fundamental atau paling mendasar Bambini akhirnya bisa ada di Makassar. Oke, nah Miss Cindy, pertama kali Miss Cindy bergabung di sekolah Bambini itu tahun berapa, Miss? Saya bergabung 2008. Tapi saat itu saya belum masuk di bagian utama dari Bambini karena kebetulan saat itu yayasan ada membuka satu lembaga khusus namanya Sakamoto. Nah, di situ saya jadi supervisor selama 2 tahun. Kemudian 2010 saya ditarik untuk diperbantukan di Bambini. Tetapi sebenarnya selama masa dorongan 2008 sampai 2010 itu saya sering sekali menjadi guru di Bambini, menjadi guru pengganti kalau misalnya ada guru berhalangan. Saya diminta tolong di situ. Jadi dari situ saya banyak belajar beradaptasi dengan sistem di Bambini, mengenal siswanya, mengenal gurunya, sampai akhirnya saya sendiri ikut bergabung di Bambini. Wah, kira berapa tahun ya, Miss? 2008, iya, berarti hampir 14. Udah mau masuk 15. Wah, lambang ya, Miss? Lama. Oke. Nah, dari sudut pandangnya Miss Cindy, bagaimana kisah perjalanan Bambini dari sejak berdiri itu sampai sekarang? Iya, jadi sebenarnya kalau waktu bergabung itu saya sudah di tahun ke-8 yang Bambini berdiri ya. Jadi saya bukan starting sebagai yang awal mulanya. Saya sering bertanya pada yayasan, apa sih sebenarnya mendasari kita membuka Bambini? Dan dari ketua yayasan dan juga para dewan pembina itu sering cerita sama saya. Dan bilang dulu itu di tahun 2000 sekolah yang berkualitas di Kota Makassar mungkin ada, tetapi kalau yang bisa memberikan kurikulum yang mungkin agak beda dari yang sekolah yang ada itu belum ada. Sehingga saat itu beliau berinisiatif bahwa beliau harus buka sekolah, gitu. Buka sekolah di Kota Makassar yang tujuannya itu bisa membantu pendidikan anak-anak di Kota Makassar sehingga mereka juga nggak kalah sama dari kota-kota besar lainnya gitu. Jadi mereka bisa lanjutkan ke luar negeri tanpa mengalami kendala-kendala. Nah, makanya di tahun 2000 itu mereka mulai buka sekolah meskipun awalnya itu siswanya kita baru 4 orang. 4 orang? 4 orang. Jadi itu mereka masih kelasnya toddler, jadi sekitar 2,5 tahun. Nah, kemudian setelah mereka berjalan secara 3 tahun itu, di tahun 2003 yayasan berpikir bahwa kenapa sih kita cuma sampai preschool kindi gitu. Sayang kan anak-anak yang udah kita bina selama 3 tahun dengan kemampuan Inggrisnya yang ya boleh dikatakan lumayan anak-anak saat itu. Hanya yayasan berpikir ya sudah kita buka SD. Jadi 2003 itu mulai buka SD. Seiring berjalannya waktu kita juga mulai memperbaiki sistem, melakukan pengembangan-pengembangan. Nah akhirnya di 2016 itu
biasa berpikir lagi nih bahwa aduh sayang nih anak-anak kita yang udah tidak lama gitu 9 tahun, kalau mereka sampai pindah ke sekolah lain takutnya kehilangan. Mereka punya kemampuan-kemampuan yang udah mereka belajar dari Bambini sejak kecil. Hanya ya saya bilang oke, kita buka SMP nih. Jadi 2016 kita buka SMP. Nah kemudian berlanjut lagi supaya pendidikan di Bambini terus continue, nggak ada putusnya. Nah di tahun 2020 kita mulai dengan kelas SMA-nya kita. Oke, tadi di sini sempat menyinggung kalau keputusan dari Yayasan untuk membangun Bambini itu adalah salah satu mimpi supaya Kota Makassar ini punya sekolah yang berkualitas. Nah, sekolah pendidikan pasti ada hubungannya dengan kurikulum. Nah, kira-kira menurut Miss Cindy, kurikulum dan konsep pembelajaran apa yang diajarkan atau ditawarkan oleh Bambini? Ya, dari awal itu Bambini konsisten ya sama kurikulumnya. Jadi sebenarnya kami itu masuk sekolah nasional. Artinya kurikulum yang kami berikan pada anak-anak itu kurikulum nasional, tidak berbeda dengan sekolah lainnya. Hanya kelebihan dari kurikulum itu, kita menyisipkan pelajaran kurikulum dari Singapura. Jadi kita ambil kurikulum Singapura untuk kita sisipkan sebagai kurikulum pendamping. Nah, dan ada 3 pelajaran yang kita gunakan untuk memberikan penambahan kurikulum kepada anak-anak, yaitu English, Science, sama Math. Nah, kenapa kita pilih kurikulum Singapura? Sebenarnya sih bukan karena kita mau, mungkin ada yang bilang mau sok-sokan gitu, punya kurikulum yang beda dari luar negeri, bukan. Karena kenapa? Kalau kita telah lebih lanjut, kurikulum Singapura dengan Indonesia itu seiring sejalan. Artinya apa yang anak-anak belajar di pelajaran matematika misalnya dalam bahasa Indonesia, itu diajarkan juga di Singapura di tingkatan yang sama. Hanya saya biasanya sama yayasan itu kita sering discuss ya, bahwa kita memilih kurikulum Singapura sebenarnya intinya apa gitu. Nah, kalau dipelajari lebih dalam, kurikulum Singapura itu yang kami suka itu karena logika problem solving itunya bagus banget. Jadi anak-anak itu bukan cuma sekedar memorize, menghafal kiri kanan. Karena kalau yang memorize, ya biasanya ya kalau pengalaman kita jadi pendidik, anak-anak disuruh menghafal, 2 hari kemudian pasti lupa. Karena dia nggak ngerti, dia cuma taunya hafal. Dan tidak semua anak bisa menghafal. Ada anak yang dia perlu pahami dulu. Nah, makanya dari Singapura itu sebenarnya saya suka dari pelajaran Singapura itu, dia step by step. Jadi saya waktu belajar juga, begitu saya gabung di sini terus saya pelajari buku dari Singapura, semua wow, this is amazing gitu. Maksudnya ini beda banget gitu, nggak sama seperti kurikulum yang lain gitu kan. Nah sebenarnya Jepang juga sama, di Jepang itu sama, tapi saat ini kita belajar di negara yang dekat lah. Nah di situ kita hanya tahu anak-anak ini jadi berimbang. Dia belajar caranya dari kurikulum Singapura, terus nanti dia terapkan juga di kurikulum nasional. Jadi kan seiring sejalan seperti itu. Oke, berarti perlu digarisbawahi di sini bahwa Bambini itu tidak membandingkan kurikulum luar dengan kurikulum Indonesia, tetapi kami menyeimbangkan. Jadi ada balancing ya. Nah, jadi jangan salah pemikiran. Oh ini sekolah-sekolah internasional atau sekolah-sekolah yang mengadopsi kurikulum dari luar negeri itu mau dibandingkan, tidak. Jadi memang mau dibalancing, mau diseimbangkan saja karena perkembangan sekarang ya itu kita harus bisa mengikuti meningkatnya perkembangan dari baik itu teknologi maupun globalisasi. Jadi Bambini ini harus memilih untuk menyeimbangkan. Jadi tidak ada yang ingin digantikan atau apa yang nggak ada ya. Karena kita juga sampai saat ini kita masih belajar kurikulum dari Indonesia masih sama semua sesuai dengan kurikulum. Oke, nah Miss tadi dimulai dari 4 orang siswa, anak-anak kecil. Sekarang itu sudah berapa tingkatan, Miss? Kalau dari Bambini sendiri itu kita start dari preschool ya. Jadi preschool itu ada toddler, beginner, middle, sama pre-K. Yang usianya itu sekitar dari 2,5 tahun sampai 4 tahunan. Nah kemudian kami lanjutannya itu ada K1 yaitu KB. Nah itu dari 4 tahunan sampai 6 tahun. Nah setelah itu dilanjutkan primary kelas 1 sampai 6. Secondary itu ada 2, junior high school 7 sampai 9. Terus untuk senior high school itu karena saat ini baru angkatan kedua, jadi baru di kelas 10 sama 11. 10, 11, berarti tahun depan 2024 kita sudah punya alumni dengan restu Tuhan. Kita sudah punya pertama kali SMA.
Oke. Nah, mumpung belum ada alumni nih di SMA gitu ya. Kira-kira harapannya Miss Cindy untuk alumni nanti SMA kita itu bagaimana, Miss? Karena sekarang itu jujur ya mungkin banyak tantangan ya untuk kedepannya buat anak muda gitu, generasi muda. Jadi harapannya kami kalau nanti mereka sudah selesai menyelesaikan pendidikannya di Babini, begitu mereka keluar, mereka bisa masuk ke universitas-universitas unggulan yang mereka cita-citakan, itu yang paling pertama. Terus yang kedua, mereka siap tempur ceritanya. Jadi mereka mau ditempatkan dimanapun, mereka mau melakukan apapun, semua bisa sukses. Itu yang kami harapkan. Makanya dari sekarang ini di SMA itu kami banyak sekali memberikan mereka kesempatan untuk bukan cuma sekedar akademik yang mereka pelajari, tapi mereka juga belajar tentang life skill. Bahkan kemarin mereka mau buat kegiatan LDK misalnya. Nah, terus mereka bertanya, Miss Cindy gimana kita buat LDK? Saya bilang, oke, no problem, but you have to find your own way gitu. Jadi kami bilang, you harus straight itu, fight dulu untuk dapat dana. Kan mau melakukan sesuatu, harus berjuang dulu gitu. Nah, di situ I'm really proud of them. Jadi saya bangga sekali sama mereka karena meskipun mereka jumlahnya nggak banyak ya, mungkin dari sekolah-sekolah itu mungkin banyak. Murid saya itu cuma belasan, tapi pada saat mereka itu fight itu luar biasa. Mereka bisa mengumpulkan dana itu sekitar hampir belasan juta. Kemudian dari belasan juta itu mereka bisa ngajak adik kelasnya untuk sama-sama ikut LDK tanpa orang tua mereka harus keluarkan biaya. Nah itu kan ya, jadi di situ kita melihat bahwa anak-anak belajar selain belajar akademik, nah belajar juga untuk skill hidupnya mereka ke depannya. Iya, ya sih Miss, kalau kayak sekarang ya melihat perkembangan globalisasi itu kan memang pinter itu nggak cukup menjadi modal seseorang untuk jadi sukses, ya. Khususnya dalam bidang intelektual. Jadi anak yang pinter, smart itu belum cukup gitu. Sekarang dunia itu, world itu membutuhkan atau mau sumber daya manusianya itu benar-benar siap pakai. Jadi bukan cuma pinter bisa apa matematika. Kalau dulu kita kan pokoknya matematika, tapi sekarang public speaking dari pelajaran bahasa atau karakter dari PPKN itu juga sama-sama penting gitu bagi kesuksesan dari seorang anak. Dan itu menjadi fokus daripada Baminisco. Betul. Oke. Nah, di mata Miss Cindy, menurut Miss Cindy nih, kira-kira kelebihannya Bank ini yang bisa ditawarkan atau kualitas Bank ini, keunggulannya Bank ini yang bisa ditawarkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Makassar, kira-kira apa Miss? Pertama mungkin dari sarana prasarana dulu ya. Jadi dari Bank ini sendiri itu untuk sarana prasarana yang kita persiapkan buat peserta didik itu ya puji Tuhan sudah lengkap gitu. Karena kita punya lapangan futsal, itu lapangan sintetis, rumputnya sintetis. Terus kita punya lapangan basket beberapa, kita punya lapangan badminton, kita juga punya tenis meja. Dan puji Tuhan tahun depan kita udah punya kolam renang. Wah. Ya, jadi kita bisa enjoy nanti, ya having fun together semua guru-guru dan murid. Terus kita juga punya laboratorium. Jadi puji Tuhan ke depan ini tahun 2023 itu laboratorium kita bukan cuma yang sekarang ini kan adanya yang IPA, musik, terus mungkin laboratorium lain itu belum terlalu lengkap. Tahun depan dengan restu dari Tuhan lah ceritanya, kita akan mendapatkan laboratorium IPA itu sampai 3 kategori, fisika, biologi, sama kimia. Kemudian ada laboratorium bahasa kita persiapkan, laboratorium komputer juga kita punya. Jadi sekarang kita udah punya 2. Next year kita akan punya yang ketiga. Wah. Kemudian nanti kita juga ada planning itu kita mau buat studio musik mini. Nah, jadi kita siapkan untuk studio musik ini itu di mana nanti anak-anak bisa alihkan dia punya bakat talenta mereka di bagian musik gitu. Setelah itu kita juga akan punya laboratorium IPS. Ya, jadi sesuai dengan ketentuan dari pemerintah kan. Nah ini ya semoga Tuhan ini memberikan restu dan juga berkatnya tahun 2023 ini sudah bisa ada. Lengkap semua. Lengkap ya. Ada IPA itu pun terbagi 3. Ya, IPS sendiri lagi. Ada kolam berenang, ada studio musik, ada lab musik, ya, lab komputer, ada 3 ruangan. Sudah 3 ruangan, ya. Full memang
satu siswa satu komputer. Iya. Ya, oke. Nah berarti besar sekali ya, Miss. Ya, itu dari sarana prasarana ya. Terus kemudian untuk membalancing juga anak-anak, kan ceritanya anak-anak itu bukan cuma sekedar senangnya di akademik, tentunya dia masih punya keinginan untuk bisa mengetahui knowledge lain kan. Nah, makanya di Bank ini sendiri itu ada dibuat after school program. Nah, after school program itu baik itu dari seni maupun olahraga itu ada. Nah, sehingga anak-anak yang pengennya talentanya dia pakai di sport, nah berarti dia bisa pilih ada futsal, ada taekwondo, ada basketball. Tetapi kedepannya juga akan ada tenis meja sama badminton. Ini kita lagi mulai mempersiapkan. Kemudian untuk seninya juga kita juga memberikan chance ya, kesempatan buat yang punya talenta di seni. Nah, jadi yang ada saat ini itu main gitar, jadi belajar bermain gitar, ada dancing, ada melukis dan menggambar, dan ada sinematografi. Jadi ini semua kita berikan kesempatan pada anak-anak untuk belajar, sehingga itu kan membalance juga. Jadi nggak cuma akademik, mereka juga punya skill-skill baru yang mudah-mudahan kedepannya bisa mereka gunakan. Terus untuk ini sih kalau keunggulan yang lainnya, puji Tuhan selama saya bekerja di bank ini 14 tahun itu saya bersama tim guru lah, rekan-rekan guru semua itu kami sepakat satu hal, bahwa komunikasi antara orang tua, guru dan juga yayasan itu harus berjalan dengan baik. Jadi kami tidak pernah menutup pintu komunikasi dengan orang tua. Bahkan satu hal yang saya sangat bangga dengan tim guru saya, kalau ada problem apapun itu semua cepat dikomunikasikan dengan orang tua, sehingga orang tua juga merasa terbantu kalau ada informasi-informasi dari guru seperti itu. Nah, itu yang sampai saat ini menjadi mungkin menjadi poin plusnya kami ya. Maksudnya kami tidak mau menutup diri, kami tidak mau membangun benteng. Karena kami sudah pernah merasakan membangun benteng itu cukup tidak efektif gitu loh buat perkembangan anak. Makanya kami ubah sistemnya itu. Sekarang ini malah orang tua merasa senang gitu, merasa nyaman karena kalau ada apa-apa masih bisa dengan mudah komunikasikan dengan pihak sekolah atau dengan guru-guru seperti itu. Iya benar juga sih, Miss. Karena kan memang memang kita mempersiapkan anak-anak kita baik dalam skill, pengetahuan akademik, intelektualnya disiapkan. Tapi kalau miskomunikasi antara parents dengan teachersnya, itu juga bisa menghambat kesuksesan dari anak kita. Kenapa? Karena yang menghadapi gurunya ya siswanya, di rumah yang menghadapi siswanya dia juga orang tuanya. Jadi siswanya ini kesian ada di tengah-tengah di antara guru dengan orang tua. Nah, kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, saya yakin anaknya jangankan sukses tapi juga bisa bahagia. Jadi pergi ke sekolah senang, pulang di rumah senang juga ya. Nah, itu yang sedang kita terus-menerus capai dalam organisasi di Bank Ministro. Oke, saya sepertinya sudah dapat banyak sekali informasi dari Miss Cindy, dan saya yakin teman-teman semua yang lihat podcast ini juga pasti dapat banyak informasi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau mendaftar di sekolah Bank Bini, silakan nanti kita akan kasih caption, boleh lihat di situ nomor telepon atau WhatsApp yang bisa dihubungi. Silakan tanya apapun yang mau ditanyakan, informasi apapun kita akan siap memberikan informasi. Thank you guys for watching, dan saya harap di podcast kedepannya kita bisa kasih informasinya.